Putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Putusan nomor 28 PUU 23 Romawi 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Tubagus Arman Maulana dan kawan-kawan, memberi kuasa kepada Panji Prasetyo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon, membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon, kedudukan hukum, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para pemohon, Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut. 3.15.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, Indonesia mulai mengadopsi sistem kolektif atau blanket license melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK yang sebelumnya hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2002. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LKMKN dan LMK sebagai Collective Management Organization atau CMO dalam Undang-Undang 28 2014 bertujuan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif. Lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya ini tidak hanya bertugas menghimpun royalti, tetapi juga mendistribusikan royalti kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. 3.15.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Undang-undang hak cipta pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada subjek kreatif atas kreativitasnya. Pemberian apresiasi ini dituangkan dalam bentuk hak kepada subjek kreatif untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya kreatif yang dihasilkan, serta pengakuan atas karya yang dihasilkan berupa hak moral. Oleh karena itu, hak cipta sebagaimana karakternya sebagai suatu kekayaan intelektual berupa ide, pokok pemikiran, dan keahlian, maka di dalamnya juga melekat hak moral dan hak ekonomi. Sebagai hak, maka terhadap subjek dimaksud diberikan jaminan perlindungan hukum dan terhadap pemilik hak diberikan keistimewaan dalam melaksanakan haknya. Hak milik sebagai hak yang bersumber dari hubungan antar subjek dalam masyarakat dan oleh karenanya diberikan pembatasan dalam penggunaannya. Hak cipta sebagai hak milik atau property right memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pemegang hak. Namun demikian bukan berarti bahwa pemegang hak cipta dapat melaksanakan haknya secara tidak terbatas. Salah satu kondisi ideal yang hendak dicapai oleh hukum hak kekayaan intelektual adalah agar tercipta keseimbangan kedudukan antara pemilik hak cipta dengan masyarakat. Dalam kaitan ini, pembatasan hak cipta merupakan bentuk penyeimbangan antara hak dari pemegang hak cipta dan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari karya cipta yang menjadi kreasi pencipta. Secara doktriner, pembatasan hak milik berupa hak cipta dikenal dengan istilah limitation of atau fair use. Istilah pembatasan atau limitation hak cipta merupakan konsep yang dikenal dalam sistem civil law, karena yang menjadi fokus perlindungan adalah subjek pencipta. Sementara itu, konsep yang digunakan oleh sistem common law mendasarkan perlindungan hak cipta pada karya ciptanya, sehingga digunakan istilah fair dealing atau penggunaan yang wajar. Persamaan dari kedua konsep tersebut terdapat dalam pengecualian atas hak eksklusif dari pencipta yang salah satunya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu dan tidak eksploitatif, sehingga dalam prakteknya pembatasan untuk kepentingan umum tersebut dapat dilakukan, misalnya dalam hal riset dan pendidikan, serta pemberitaan dan pembelaan di pengadilan. Pembatasan yang lebih luas dapat dikaitkan pula dengan pemikiran John Locke yang pada prinsipnya menyatakan bahwa sesungguhnya justifikasi
atau pembenaran penguasaan seseorang atas hak milik berakar dari pemikiran bahwa setiap umat manusia memiliki hak untuk bertahan hidup, sehingga dia memiliki hak atas sumber daya yang disediakan alam agar cukup memenuhi eksistensinya. Oleh karena itu, Locke meyakini bahwa hak seseorang untuk memiliki atau menguasai sesuatu adalah tidak absolut. Salah satu syarat pemenuhan hak tersebut harus didasarkan pada pembatasan atau constraint mengenai beberapa banyak seorang dapat secara adil memiliki sesuatu atau menguasai sesuatu sebagai hak milik, sehingga penguasaan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menghilangkan hak atau kebutuhan publik atas barang dimaksud. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, sistem hukum hak cipta di Indonesia merupakan praktek doktrin perlindungan hak cipta yang bersumber dari hukum internasional yang disesuaikan dengan karakter Indonesia dan budaya yang khas serta perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam hal ini, materi hukum di Indonesia harus digali dan dibuat dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar hukum yang berlaku benar-benar terwujud sebagai hukum yang hidup atau the living law dan mencerminkan jiwa bangsa atau folk gaze. Nilai-nilai dasar tersebut diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang penerapannya merupakan keniscayaan agar suatu sistem hukum dapat mencapai tujuan akhir dari hukum yang sejalan dengan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karenanya, sistem hukum hak cipta di Indonesia tidak secara kaku mengadopsi doktrin yang dianut civil law maupun sistem common law, namun juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, terutama berkaitan dengan keseimbangan antara perlindungan hak milik pribadi dengan kepentingan umum. Hal ini relevan dalam konteks penerapan hak ekonomi terhadap ciptaan, di mana hak ekonomi merupakan hak pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Tentunya dalam konteks perekonomian nasional, pelaksanaan setiap individu dalam mendapatkan manfaat ekonomi tidak boleh mengesampingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan dan ketahanan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila yang mengutamakan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana hakikat sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekonstruksi konsep kepemilikan hak cipta di Indonesia yang terikat pada perjanjian internasional dalam bidang kekayaan intelektual atau TRIPS harus tetap diterapkan berdasarkan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional harus diorientasikan dan ditujukan agar bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dapat mengambil manfaat secara optimal dari tata nilai global untuk kepentingan bangsa. Oleh karena itu, manfaat ekonomi dari hak cipta haruslah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan rasionalitas, terutama ketika menentukan nilai manfaat ekonomi yang akan diberikan kepada pemegang hak cipta dan seberapa besar beban yang harus ditanggung pihak lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tersebut dengan tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebab perlindungan hak cipta di Indonesia harus mengutamakan keseimbangan antara hak individual dan juga kepentingan sosial masyarakat yang lebih luas. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon yang mempersoalkan frasa penggunaan secara komersial dalam norma pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 28 tahun 2014 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam kaitan dengan norma pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 28 tahun 2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon, untuk memahaminya tidak dapat dilepaskan dari maksud keseluruhan norma pasal 9 Undang-Undang 28 tahun 2014 yang selengkapnya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Apabila rumusan ketentuan pasal tersebut dipahami secara saksama, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 28 tahun 2014 adalah norma yang bersifat umum atau lex generalis
dan universal yang bertujuan untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dengan melarang penggandaan dan atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan tersebut tidak hanya sebatas pada jenis ciptaan dalam bentuk lagu, melainkan berlaku terhadap setiap bentuk ciptaan. Prinsip dan materi muatan pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 28 2014 selaras dengan prinsip recognition and protection of legal rights, sebagaimana maksud norma pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum secara adil, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak cipta sebagai kekayaan intelektual. Dengan demikian, norma pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 28 2014 merupakan konsekuensi logis dari prinsip penerapan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, di mana hak tersebut bersifat eksklusif dan apabila pihak lain yang ingin melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana diuraikan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 28 2014, maka padanya prinsip harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berkenaan dengan norma pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 28 2014, para pemohon memohon agar frasa penggunaan secara komersial ciptaan dalam norma pasal aku dimaknai penggunaan secara komersial ciptaan kecuali dilakukan dalam satu pertunjukan. Pemaknaan yang dikehendaki oleh para pemohon tersebut pada dasarnya telah diakomodir oleh Undang-Undang 28 2014 dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014. Apabila dicermati secara saksama, pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 merupakan norma yang mengatur mengenai pengecualian terhadap kewajiban meminta izin pencipta bagi orang yang melakukan penggunaan ciptaan secara komersial. Namun demikian, norma pengecualian itu tidak serta-merta menghilangkan kewajiban meminta izin sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 28 2014. Hanya tata caranya yang diatur secara berbeda, yaitu melalui LMK. Hal ini merupakan konsekuensi dari kedudukan dan fungsi LMK sebagai lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait, sehingga substansi pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 pada pokoknya tidak menghilangkan kewajiban izin sebagaimana prinsip yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 28 2014 yang hanya mengalihkan kewajiban izin tersebut kepada LMK dalam hal pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kuasa kepada LMK dimaksud. Artinya, jika pengguna hak cipta akan menggunakan hasil ciptaan secara komersial, meminta izin secara langsung kepada pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut dapat dibenarkan. Walakin, Mahkamah perlu mengingatkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah memberi izin Walakin, Mahkamah perlu mengingatkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah meminta izin untuk menggunakan ciptaan dimaksud tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 28 2014 terdapat ketentuan yang melarang penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam kaitan ini, pasal 1 angka 24 Undang-Undang 28 2014 menentukan maksud penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Artinya, apabila akan memanfaatkan ciptaan atau melaksanakan Artinya apabila akan memanfaatkan ciptaan atau melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan, maka diwajibkan mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana maksud pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 28 2014. Dan apabila pemanfaatan dilakukan tanpa izin, maka perbuatan tersebut termasuk melanggar larangan, sebagaimana maksud pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 28 2014. Namun demikian,
Sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan di atas, pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang orang lain yang telah meminta izin untuk menggunakan ciptaan dimaksud tanpa alasan yang sah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan, sekali lagi, berkenaan dengan hal ini Mahkamah menegaskan, pembentuk undang-undang untuk merumuskan lebih lanjut berkaitan dengan alasan yang sah dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan publik atau masyarakat untuk menikmati hasil ciptaan. Dalam hal ini pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan suatu karya cipta yang bersifat opsional atau pilihan dengan tujuan semata-mata mempermudah komunikasi dan pengelolaan izin antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak lain yang akan melakukan penggunaan hak cipta secara komersial. Oleh karena itu, pengaturan pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 28 2014 sebagai prinsip yang berlaku umum terhadap hak cipta yang diterapkan dan dipahami bersama-sama dengan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 menegaskan bahwa Undang-Undang 28 2014 mengakomodasi sistem izin langsung atau direct license dan tidak langsung atau indirect license. Apabila permohonan para pemohon perihal pasal 9 ayat 3 Aquo dikabulkan, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena meletakkan persoalan royalti dan fungsi LMK serta hak hukum antara pengguna ciptaan dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau hak privat pada norma pasal 9 Undang-Undang 28 2014 yang secara substansial merupakan norma penegasan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Terlebih lagi, berkenaan dengan hal tersebut secara jelas telah diatur dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 yang menegaskan bahwa indirect license merupakan izin yang dilakukan melalui LMK sepanjang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa pasal 9 ayat 3 yang secara substansial tidak dapat dilepaskan dari pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 28 2014 tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan tidak pula menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan rasa aman dan pelindungan dari ancaman yang membuat seseorang takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 28 2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ancaman rasa aman adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa para pemohon juga mempersoalkan frase setiap orang dan frase membayar imbalan dalam norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 yang dipersoalkan konstitusitasnya oleh para pemohon menyatakan dan seterusnya diucapkan. Dalam konteks hak cipta, maksud frase setiap orang dalam norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 8 2014 tidak dapat dilepaskan dari pengertian orang yang ditentukan dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang 8 2014, yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Dengan rumusan pengertian tersebut menunjukkan bahwa setiap subjek hukum, baik orang perseorangan, kumpulan orang, ataupun badan hukum dapat melakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK. Persoalannya adalah siapakah yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014. Dalam kaitan ini suatu pertunjukan setidaknya dapat diselenggara dengan adanya pihak penyelenggara dan juga pelaku pertunjukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu jika dikaitkan dengan pemahaman secara harfiah, frase setiap orang dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2015 pada pokoknya menunjuk pada siapapun yang menjadikan suatu pertunjukan dapat terselenggara. Oleh karena itu pemahaman yang demikian maka frase setiap orang dalam
Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 berpeluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya terkait dengan siapa yang berkewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial. Mengingat suatu pertunjukan setidaknya terdiri dari pihak penyelenggara dan juga pelaku pertunjukan. Dalam konteks persoalan di atas, dalam batas penilaian wajar, nilai keuntungan suatu pertunjukan yang diselenggarakan secara komersial adalah ditentukan oleh jumlah penjualan tiket pertunjukan tersebut. Adapun pihak yang mengetahui secara rinci jumlah penjualan tiket dalam suatu pertunjukan adalah pihak penyelenggara pertunjukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pihak yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial adalah pihak penyelenggara pertunjukan. Demikian pula halnya untuk pembayaran royalti pada penggunaan hak cipta untuk pertunjukan secara komersial yang telah memperoleh izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak memberikan kuasa kepada LMK. Dengan demikian, frase setiap orang dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 harus dimaknai termasuk penyelenggara pertunjukan. Selanjutnya, para pemohon juga mempersoalkan frase membayar imbalan dalam norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 8 2014 yang menurut para pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan, apakah sebelum atau setelah pertunjukan. Berkenaan dengan persoalan ini, pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 8 2014 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah di atas tetap menjadi dasar hukum bagi pemungutan royalti dengan sistem kolektif yang dikenal dengan blanket license. Meskipun mekanisme kolektif ini berbeda dengan direct license, namun keduanya, baik direct license maupun blanket license, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin hak pencipta atau pemegang hak cipta atas royalti terhadap penggunaan ciptaannya secara komersial. Berbeda dengan direct license yang menggunakan perjanjian langsung antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna ciptaan dalam blanket license menerapkan mekanisme pembayaran royalti melalui perantara yang menghimpun pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan untuk kemudian didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-Undang 8 2014 menentukan pihak yang dapat menjadi perantara dalam pembayaran royalti adalah LMK. Dalam konteks pertunjukan, pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 8 2014 membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung dengan syarat pengguna membayar royalti melalui LMK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan membaca secara seksama norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 8 2014 pada dasarnya tidak membatasi dan tidak pula membebaskan kapan pembayaran royalti dilakukan. Hal tersebut mengingat pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 8 2014 yang menggunakan mekanisme blanket license adalah berbeda dengan direct license. Sebab jika menggunakan sistem direct license maka pengguna meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebelum ciptaan digunakan. Sedangkan dalam blanket license pembayaran royalti dilakukan melalui perantara yang menghimpun terlebih dahulu pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan. Karenanya tidak ada keharusan bagi pengguna untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta karena pencipta atau pemegang hak cipta telah memberikan kuasa kepada LMK sehingga royalti dibayarkan melalui LMK. Sementara itu berkenaan dengan persoalan waktu pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan secara komersial bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang telah memberikan kuasa kepada LMK, waktunya ditentukan oleh LMK. Sementara bagi yang dilakukan secara private atau direct tergantung kesepakatan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna hak cipta. Pada prinsipnya hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta harus dipenuhi. Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak maka pemerintah dan LMK perlu membuat aturan yang jelas dan rinci perihal pembayaran royalti dalam suatu pertunjukan dengan pertimbangan faktor-faktor teknis dan non-teknis yang mempengaruhi praktik suatu pertunjukan sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat untuk dilakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK disertai jangka waktu atau batas waktu yang diberikan bagi pengguna ciptaan dengan tetap melindungi hak dari pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk itu ke depan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait dengan pembayaran royalti melalui LMK atau nama lain terhadap penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan. Selain itu kinerja LMK harus ditingkatkan agar dapat menjamin pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta secara tepat waktu, adil dan transparan. Misalnya dengan membuat prosedur serta batas waktu pembayaran royalti baik sebelum ataupun sesudah pertunjukan dan juga pendistribusiannya kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Berkaitan dengan hal ini agar pemungutan royalti dengan sistem kolektif berjalan optimal dan terpercaya maka perlu dilakukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMK atau nama lain untuk mengelola termasuk mendistribusikan royalti.
Dalam hal ini pembentuk undang-undang perlu menyusun suatu sistem pemungutan royalti kolektif melalui LMK atau nama lain yang lebih sederhana agar efektif dan efisien. Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi era digital, maka penting pula untuk mempertimbangkan integrasi suatu sistem berbasis database digital yang memudahkan akses dan proses perizinan penggunaan ciptaan dan juga pemungutan royalti termasuk pendistribusiannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para pemohon sepanjang frase setiap orang dalam norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 8 2014 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk penyelenggara pertunjukan. Sementara itu berkenaan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan frase membayar imbalan dalam norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan frase kecuali diperjanjikan lain dalam norma pasal 81 Undang-Undang 28 2014 dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa pasal 81 Undang-Undang 8 2014 memungkinkan bagi pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang meliputi pencipta atau pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser foto, fonogram, dan lembaga penyiaran untuk dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak ekonominya. Ketentuan ini merupakan perwujudan hak eksklusif semua pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Pasal 81 Undang-Undang 28 2014 yang dipersoalkan para pemohon tersebut memiliki keterkaitan dengan pasal lain dalam Undang-Undang 28 2014 termasuk pasal yang mengatur mengenai sistem kolektif oleh LMK. Hal tersebut mengingat terdapat pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang memilih menjadi anggota dan memberi kuasa kepada LMK untuk menghimpun royalti atas penggunaan ciptaan. Oleh karena itu keberadaan frase kecuali diperjanjikan lain dalam pasal 81 Undang-Undang 8 2014 diperlukan untuk mengakomodir kehendak pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang pada prinsipnya tetap memilih hak untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak. Dalam konteks ini apabila pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memilih untuk tidak menjadi anggota LMK, maka kepadanya tidak berlaku frase kecuali diperjanjikan lain. Sehingga pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan hak ekonominya. Dengan perkataan lain, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memilih untuk memungut sendiri royalti menggunakan perjanjian langsung dengan pengguna ciptaan dan atau produk hak terkait sebagaimana sistem direct license. Sebaliknya apabila pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memilih untuk menjadi anggota LMK karena tidak ingin melakukan penarikan royalti sendiri, maka berlaku frase kecuali diperjanjikan lain dalam norma pasal 81 Undang-Undang 8 2014. Sehingga pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait tidak sepenuhnya melepaskan haknya untuk melaksanakan sendiri atau sebagiannya memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan hak ekonominya sepanjang hal tersebut disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Ketentuan ini merupakan wujud dari azas kebebasan berkontrak di mana pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memilih tunduk kepada ketentuan dalam perjanjian dengan LMK untuk mendapatkan hak ekonomi dari royalti penggunaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara kolektif dengan tetap membuka kemungkinan adanya pengecualian sepanjang disepakati oleh para pihak. Dalam kaitan ini telah ditegaskan dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang 28 2014 bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dengan menjadi anggota LMK maka dirinya memilih menggunakan mekanisme pembayaran royalti melalui LMK sebagai perantara yang menghimpun pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan dan atau produk hak terkait sebagaimana sistem blanket license serta melepaskan segala hak tagihnya dan hak izinnya atas penggunaan ciptaan dan atau produk hak terkait. Namun demikian jika pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait ingin melakukan pengecualian untuk penggunaan haknya sebagian yang dicadangkan untuk pihak ketiga sepanjang hal tersebut disepakati dalam perjanjian dan dituangkan dalam klausul yang jelas, maka hal tersebut dapat diakomodir melalui frase kecuali diperjanjikan lain dalam norma pasal 81 Undang-Undang 28 2014. Dengan demikian dari para pemohon memohon agar frase pasal 9 ayat 1 huruf F dalam norma pasal 81 Undang-Undang 8 2014 dikecualikan karena adanya ketidakpastian hukum, maka berkenaan dengan hal ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa
Norma pasal 9 ayat 1 huruf F tersebut substansinya berkaitan dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan pertunjukan ciptaan. Dalam hal ini dimasukkannya frase pasal 9 ayat 1 dalam pasal 81 Undang-Undang 28 2014 adalah sebagai perwujudan hak eksklusif semua objek hak cipta termasuk pertunjukan ciptaan, di mana Undang-Undang 8 2014 memberikan ruang kebebasan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk melaksanakan sendiri atau memberikan kuasa lisensi kepada LMK dan atau juga kepada pihak ketiga dalam penggunaan hak ekonomi atas ciptaannya dan atau produk hak terkaitnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, norma pasal 81 Undang-Undang 8 2014 tidaklah bertentangan dengan azas kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. Dalam hal ini dalil para pemohon yang mempersoalkan frase kecuali diperjanjikan lain dalam norma pasal 81 Undang-Undang 28 2014 menyebabkan tarif royalti memberatkan karena mengacu kehendak subjektif pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konsistensi norma, melainkan persoalan implementasi norma sehingga dari para pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa menurut para pemohon frase imbalan yang wajar dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang 8 2014 membuka ruang multitafsir karena tidak diberikan parameter yang tegas dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon aku, terlebih dahulu Mahkamah perlu mencermati norma pasal 87 ayat 1 Undang-Undang 8 2014 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar yang diperoleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Yang didalilkan para pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Sebab pasal 87 ayat 1 Undang-Undang 8 2014 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah merujuk pengertian imbalan yang wajar yang tidak hanya diatur dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang 28 2014, bahwa pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 8 2014 yang mengatur mengenai pembayaran imbalan yang wajar kepada pelaku pertunjukan dan produser fonogram jika fonogram telah dilakukan pengumuman secara komersial atau penggandaan fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran dan atau komunikasi. Menjelaskan maksud imbalan yang wajar adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh LMK. Dalam konteks inilah para pemohon pada pokoknya memohon agar royalti yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait ditentukan sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, artinya bukan semata-mata ditentukan oleh LMK atau nama lain. Berkenaan dengan persoalan mengenai tarif royalti atas penggunaan komersial suatu ciptaan yang didalilkan para pemohon tersebut tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas keputusan Menteri Hukum telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor HKI 2 dan seterusnya dianggap diucapkan yang menetapkan besaran tarif royalti di berbagai tempat, acara dan media dengan merujuk pada keputusan LMKN. Meskipun demikian Mahkamah menilai bahwa frase imbalan yang wajar dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang 28 2014 telah memberikan ruang penafsiran dan ketidakpastian hukum mengenai apa yang dimaksud imbalan atau royalti yang wajar tersebut. Oleh karena itu perlu penegasan bahwa parameter imbalan yang wajar dimaksud harus mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam peraturan undang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan atau stakeholders terkait. Imbalan atau penggunaan ciptaan yang dimaksud pun tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat untuk dapat mengekspresikan dan menikmati hasil karya ciptaan secara mudah dan terjangkau. Ketentuan ini harus pula dijalankan sesuai dengan pemberlakuan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 28 2014 sepanjang penyelenggara pertunjukan dan pelaku pertunjukan memiliki etikat baik. Selain itu untuk melakukan perhimpunan royalti, LMK atau nama lain wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi haknya sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan prinsip keadilan. Dalam hal ini pembentuk undang-undang perlu segera mengatur perihal royalti atau imbalan yang terukur dan proporsional serta tidak memberatkan pengguna ciptaan dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dari para pemohon perihal frase imbalan yang wajar dalam norma pasal 87 ayat 1 Undang-Undang 28 2014 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai imbalan yang wajar sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa menurut para pemohon frase huruf F dalam norma pasal 113 ayat 2
Undang-Undang 28/2014 bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas ultima ratio dalam hukum pidana dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal itu, pasal 113 ayat 2 Undang-Undang 28/2014 pada dasarnya merupakan norma sekunder yang mengikuti pengaturan dalam norma primernya, yaitu pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H yang menentukan pencipta atau pemegang hak cipta pada pokoknya memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, untuk melakukan penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Nomor pasal 113 ayat 2 Undang-Undang 8/2014 yang dipersoalkan oleh para pemohon sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari setiap bentuk penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin. Oleh karena itu, pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karena menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta haruslah mengedepankan sanksi administratif dan mekanisme keperdataan dibandingkan sanksi pidana. Hal tersebut sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana yang meletakkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Artinya dalam konteks hak cipta, sanksi pidana hanya akan diterapkan setelah semua upaya penyelesaian mekanisme yang lain seperti sanksi administratif atau perdata dinilai tidak memadai atau tidak memberikan penyelesaian. Terlebih penerapan sanksi pidana sebagai upaya pertama akan dapat menimbulkan kekhawatiran, ketakutan bagi pengguna ciptaan yang banyak berprofesi sebagai seniman, musisi, dan pelaku pertunjukan untuk tampil di ruang publik. Hal tersebut berpengaruh pula pada ekosistem seni dan budaya, yaitu kreativitas mereka dalam mengekspresikan atau menampilkan suatu karya. Padahal jika dikaitkan dengan latar belakang perubahan Undang-Undang Hak Cipta melalui Undang-Undang 8/2014, salah satunya dimaksudkan agar hak cipta dapat menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga diharapkan melalui hak cipta dan hak terkait akan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara menjadi lebih optimal. Dalam kaitan ini, kerugian ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta pada dasarnya merupakan kerugian ekonomi yang bersifat multi aspek, tidak hanya bersifat personal yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi, sehingga lebih tepat jika penyelesaiannya tidak langsung menggunakan mekanisme sanksi hukum pidana. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang ditempuh seharusnya adalah dengan terlebih dahulu mengedepankan proses penyelesaian secara administratif dan atau keperdataan sebelum menempuh proses penegakan sanksi hukum pidana. Sebab tujuan utama penyelesaian secara administratif dan perdata adalah untuk menyelesaikan sengketa, melindungi hak individu, dan memberikan pemulihan serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bahkan jika merujuk kembali pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 8/2014 yang memberikan pengaturan mengenai penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti kepada LMK, hal tersebut menunjukkan bahwa hak cipta yang diterapkan dalam Undang-Undang 28/2014 mengandung fleksibilitas yang seharusnya diikuti pula dengan penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan kepada semua pihak secara proporsional. Misalnya dengan penyelesaian ganti rugi secara administratif atau perdata melalui pembayaran LMK, sehingga mekanisme penegakan sanksi pidana menjadi pilihan terakhir atau ultimum remedium. Hal tersebut menjadi pedoman dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum dalam penegakan hukum hak cipta. Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah memahami kehendak para pemohon yang menginginkan agar frasa huruf F dalam rumusan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang 28/2014 dihapus, sehingga pasal 9 ayat 1 huruf F yang khusus mengatur mengenai pertunjukan ciptaan sebagai salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dikecualikan dari ketentuan pidana penjara dan atau pidana denda pada pasal 113 ayat 2. Namun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penerapan sanksi pidana seharusnya menjadi alternatif terakhir. Hal tersebut tidak hanya berlaku terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam pertunjukan ciptaan pada pasal 9 ayat 1 huruf F saja, namun juga terhadap pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan secara komersial. Jikapun mediasi, langkah non-litigasi lainnya telah ditempuh, namun tidak ada penyelesaian, maka didahulukan sanksi administratif sebelum pemberlakuan sanksi pidana. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sah, namun oleh karena pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Aku merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang, dalam hal ini Mahkamah menegaskan bahwa penegakan sanksi pidana dimaksud harus dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice,
sebagai bagian dari penerapan prinsip ultimum remedium. Artinya sebagai salah satu wujud dari prinsip ultimum remedium, sanksi pidana dalam perlindungan hak cipta dilaksanakan apabila upaya penyelesaian secara administratif, perdata atau prinsip restoratif justice tidak tercapai. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam norma aqua harus dimaknai terlebih dahulu dilakukan dengan penerapan pendekatan restoratif justice sebagaimana yang akan Mahkamah tuangkan dalam amar putusan permohonan aku. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para pemohon mengenai frase huruf F dalam norma pasal 113 ayat 2 Undang-Undang 28/2014 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang 28/2014 sedang dalam proses perubahan, maka sepanjang berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku, khususnya norma-norma yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan beberapa penegasan kepada pembentuk undang-undang untuk ditindaklanjuti dan berkaitan dengan norma-norma lain yang terdampak akibat putusan aku, pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan dengan putusan aku. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat norma pasal 9 ayat 3 dan norma pasal 81 Undang-Undang 2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 UDN RI tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon mengenai pasal 9 ayat 3 dan pasal 81 Undang-Undang 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan frase setiap orang dalam norma pasal 23 ayat 5, frase imbalan yang wajar dalam norma pasal 87 ayat 1 dan frase huruf F dalam norma pasal 113 ayat 2 Undang-Undang 28/2014 telah ternyata bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 UDN RI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, maka dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan frase setiap orang dalam norma pasal 23 ayat 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 266 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial. 3. Menyatakan frase imbalan yang wajar dalam norma pasal 87 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 266, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5599, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai imbalan yang wajar sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Menyatakan frase huruf F dalam norma pasal 113 ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 266, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip restoratif justice. 5. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, 1 orang hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P.Poe memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada pokoknya bahwa Mahkamah seharusnya cukup merumuskan pedoman atas isu hukum dari permohonan para pemohon, sekaligus mendorong pembentuk undang-undang in casu DPR dan pemerintah
untuk menata kembali UU 28 2014 secara komprehensif. Dengan demikian, seharusnya amar putusan Mahkamah dalam permohonan aku ditolak untuk seluruhnya. Demikian diputuskan rapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 bulan Agustus tahun 2000 dan hari Senin tanggal 3 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu 17 bulan Desember tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:08 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Jeffrey Purkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, pihak terkait LMKN, pihak terkait Papri, dan pihak terkait Satrio Yudo Wahono dan kawan-kawan. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.